Kita sudah belajar tentang deskriptif statistik, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita, pelajaran kita akan belajar tentang inferential statistik. Tapi sebelum kita masuk kepada inferential statistik, kita melewati satu jembatan di tengah-tengahnya, yaitu kita belajar tentang probabilitas. Jadi pemahaman tentang probabilitas akan sangat penting untuk menjembatani kita dari deskriptif statistik ke inferential statistik. Nah, saya akan mulai di sini dengan pengantar tentang probability atau pengantar probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah satu angka yang menunjukkan berapa besar persentase kemungkinan suatu kejadian itu terjadi. Jadi kalau saya sebut probabilitas sama dengan 0,7, maka saya katakan probabilitas dari kemungkinan sesuatu itu terjadi 70%. Itu kita sebut probabilitas, yaitu angka yang menunjukkan kemungkinan suatu event terjadi. Nah, ada beberapa istilah dalam probabilitas yang akan kita pakai, akan saya jelaskan. Yang pertama tentang probability itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan apa itu probability, jadi Anda sudah tahu. Yang kedua mungkin yang akan saya tekankan sekarang adalah random variable. Apa itu random variable? Kalau saya mengatakan misalnya, saya melempar satu dadu, saya menyatakan berapa probabilitas angka yang keluar adalah angka 3. Maka angka yang keluar adalah variabel. Variabel random adalah variabel yang kita akan menebak probability-nya. Jadi misalnya lagi, kalau saya punya banyak orang dalam satu ruangan, saya panggil satu orang secara random, berapa probabilitas orang yang saya panggil itu adalah seorang laki-laki? Maka jenis kelamin adalah random variabelnya. Jadi itu random variabel. Random variabel itu yang akan kita tentukan berapa probabilitasnya. Kemudian berikutnya adalah event atau kejadian atau peristiwa. Nah, ini Anda perlu bedakan antara event dengan probability. Jadi kalau misalnya saya katakan bahwa probabilitas untuk saya lulus satu ujian adalah 60%. Itu probabilitasnya, 0,6 misalnya. Tapi event adalah ketika saya ambil ujian itu dan ternyata saya lulus. Nah, itu kejadiannya, eventnya. Saya lulus atau saya tidak lulus. Atau misalnya dadu. Probabilitas keluar angka 1 adalah 1/6. Tapi ketika saya lempar, jatuh, angka 3. Itu eventnya, angka 3. Angka 1, itu eventnya. Nah, event itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama elementary event, joint event, dan collective event. Elementary event adalah event yang terjadi pada satu syarat tertentu aja. Jadi, misalnya tadi, saya melempar dadu dan saya mencari eventnya adalah kalau yang keluar adalah angka 3, yang keluar adalah angka 4. Itu adalah elementary event. Sedangkan apa itu joint event adalah event yang gabungan. Jadi misalnya saya lempar dadu terus kemungkinan peluang atau event dia bilangan genap dan dia lebih besar dari 3. Nah, itu joint event karena ada 2 event yang saling join. Yang ketiga adalah collectively exhausted event. Itu adalah kumpulan semua event yang lengkap dari satu kejadian dari satu probabilitas tertentu. Jadi misalnya gini, saya lempar dadu, kemudian event keluar angka 1, probabilitasnya berapa? Event keluar angka 2, keluar angka 3, 4, 5, 6. Ini sudah lengkap semua karena tidak mungkin kejadian lain lagi. Maka saya sebut itu kumpulan semua event 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah kumpulan collectively exhaustive event. Artinya event yang sudah maksimum, tidak ada kemungkinan lain lagi. Nah, ada beberapa rule dalam probabilitas. Saya tidak akan bicarakan semua rule probabilitas dalam video ini. Saya akan mulai dari rule yang pertama dan kedua saja dulu untuk pengantar ini. Nah, rule yang pertama adalah probabilitas itu angkanya cuma dari 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin lebih kecil dari 0, tidak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau saya bilang probabilitas dari A terjadi adalah 1, artinya dia pasti terjadi. Kalau probabilitasnya ini 0, maka pasti tidak terjadi. Kalau saya sebut probabilitasnya 0,2, maka 20% kemungkinan terjadi. Kalau probabilitasnya 0,6, 60% kemungkinan terjadi.
saya tidak mungkin tulis begini. Karena tidak mungkin ada probabilitas yang lebih besar dari 1. Anda tahu. Itu namanya rule yang pertama. Kemudian, rule yang kedua, probabilitas dari A komplement adalah 1 kurang probabilitas A. Artinya begini, kalau saya bilang probabilitas dari satu event, misalnya eventnya adalah dadu yang keluar angka 3, itu event A adalah dadu angka 3, maka probabilitas A adalah 1/6, betul ya? Karena ada 6 muka dari dadu, kita lempar kemungkinan yang keluar angka 3, jadi angka 3 yang begini, Anda tahu ya. Ini ada misalnya angka 6, ini angka 1, begitu. Kemungkinan keluar angka 3 adalah 1/6. Maka PA aksen adalah kemungkinan yang keluar bukan angka 3 adalah pasti 1 kurang 1/6. Jadi ini 5/6. Ini pasti seperti ini rumusnya. Jadi misalnya saya katakan bahwa peluang ketika saya akan mengikuti satu ujian, peluang saya lulus adalah 90%, 0,9. Maka peluang saya tidak lulus adalah 1 kurang 0,9, 0,1. Itu pasti selalu begitu. Tidak bisa bentuk yang lain. Jadi peluang dari A komplement adalah 1 kurang peluang dari A. Atau peluang atau probabilitas. Itu rule yang kedua. Nah, masih ada banyak rule lagi, tapi saya tidak akan bicarakan semua rule pada video ini. Kita akan lanjutkan di video berikut untuk bicara tentang rule. Nah, saya akan skip sedikit, saya akan bicara ini. Bagaimana kita bisa dapat informasi tentang probabilitas? Ada 3 kemungkinan kita bisa dapat informasi probabilitas. Yang pertama, classical approach. Classical approach itu adalah kita berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan logika kita. Misalnya, tadi saya tanya, berapa peluang untuk, kalau saya lempar satu dadu, maka peluang untuk keluar angka 6 berapa? Anda bilang 1/6. Kenapa? Karena secara logika Anda tahu, dadu itu ada 6 muka, ya kemungkinan salah satu dari 6 itu. Kalau saya lempar koin, berapa probabilitas keluar angka? Maka Anda bilang 0,5. Karena Anda tahu secara teoretikal, secara knowledge, itu setengahnya. Itu namanya classical approach. Ada lagi peluang yang kita tidak bisa nalar dengan logika. Maka kita harus melakukan survei. Misalnya, berapa peluang dari probabilitas jumlah mobil yang lewat dibandingkan jumlah sepeda motor di suatu perempatan, gitu ya. Maka kita tidak bisa pakai logika bagaimana mobil dan sepeda. Maka kita pergi dan survei di situ. Satu hari dalam jangka waktu itu berapa mobil, berapa sepeda motor dalam berapa hari selama sebulan. Akhirnya kita tahu probabilitas sepeda motor dibanding probabilitas mobil, sepeda motor berapa, mobil berapa, dan sebagainya. Itu namanya kita mencari probabilitas dengan empirical. Yang ketiga adalah subjektif. Subjektif adalah berdasarkan opini orang. Misalnya, berapa probabilitas, katakanlah, ada 2 tim sepak bola yang saling bertanding, saya bilang, berapa probabilitas tim A yang menang? Kalau teoritis 50-50, tapi bukan gitu. Tim A mungkin lebih kuat pemainnya, tim B mungkin kemarin kecapean dan sebagainya, maka saya mewawancarai expert, saya mewawancarai orang dan sebagainya. Hasil wawancara-wawancara itu, saya bisa simpulkan probabilitasnya seperti ini. Tapi itu subjektif. Kalau empirical tadi juga saya melakukan survei, tapi datanya data pasti, data objektif. Kalau yang subjektif itu berdasarkan data opini. Kira-kira itu 3 caranya kita mendapat probabilitas. Nah, saya akan berhenti di sini dulu. Dan kita akan masuk ke rule-rule probabilitas dengan contoh-contohnya pada video berikutnya.